sebagai bentuk dukungan kita kepada teman-teman yang melaksanakan PPG, karena Pak Hendra meminta media Kombel ini sebagai salah satu bentuk tugasnya. Kita mari dukung Pak Hendra dan kita jadikan Kombel ini sebagai sesuatu yang penting untuk kita. Teman-teman yang lain yang mungkin kalau merasa membutuhkan, suatu saat kalian akan merasakan bahwa ada manfaatnya dari Kombel ini, sehingga biar ini menjadi pembelajaran bersama bagi kita semua. Dan waktu seluasnya saya beri kesempatan kepada kalian. Apakah kita harus mulai berdoa dulu? Oke, baik, kita mungkin mengawali dulu ini dengan doa, dan saya minta kesediaan Mama Mada kita di dalam doa. Oke, sebelum Hendra mulai, yang pertama setelah saya punya kegiatan seperti mulai. Yang kedua, yang ini siapa yang harus rekam? Siap sama Hendra? Sama dia, Mama. Oke, karena ini kita jangan banyak main gila ya, jangan banyak main gila. Pokoknya lah mungkin ada real actionnya kita, real itu. Tapi jangan banyak main gila, kita harus juga sebelum mulai, saya bisa dengan berbagi bagaimana kita punya simulasi alur kegiatan kita. IPA dan IPS, agama, TK, SPD dan informatika. Itu sebagai guru mata pelajaran tersebut bisa mendukung atau saling bekerja sama dalam kegiatan Kombel mata pelajaran PJOK. Baik, memulai atau menyampaikan atau membahas kegiatan Kombel atau program komunitas belajar, khususnya di mata pelajaran PJOK. Pertama ada latar belakang, yaitu komunitas belajar adalah sekelompok pendidikan dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kemudian itu ada tujuan, yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan penerapan sport education model dalam permainan modern futsal. Itu siswa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kompeten sosial yang kuat, keterampilan fisik yang baik, serta nilai-nilai luhur
yang akan bermanfaat bagi dirinya, sekolah, dan masyarakat. Kemudian meningkatkan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik melalui pembelajaran SEM atau Sport Education Model, melalui penerapan SEM dan permainan modern futsal dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian ada manfaat, yaitu manfaat pertama itu peserta didik dapat memahami tujuan dari pembelajaran SEM. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama, disiplin, dan menjaga nilai sportivitas. Kemudian ada visi dan misi. Yang pertama, visi, yaitu mengembangkan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Terus misi, yaitu mengoptimalkan potensi, minat, dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada aset sekolah, yaitu dalam PJOK yang pertama itu aset manusia, yaitu yang pertama ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan siswa. Yaitu di mana aset manusia yang pertama itu ada kepala sekolah, yaitu kepala sekolah mendukung dalam kegiatan kombat khususnya di mata pelajaran PJOK. Kemudian ada guru, yaitu guru sebagai penyusun kegiatan. Kemudian ada tenaga pendidik, yaitu tenaga pendidik untuk membantu fasilitas dalam pembelajaran SEM. Kemudian siswa, yaitu siswa sebagai peserta. Yang kedua itu ada aset sosial, yaitu membangun semangat tim melalui aktivitas bersama dan komunikasi antar siswa. Kemudian ada aset fisik, yaitu peralatan olahraga, yaitu seperti yang kita butuhkan nanti bola, gawang, dan lain-lain. Kemudian ada aset lingkungan, yaitu halaman sekolah, lapangan olahraga atau lapangan futsal. Kemudian ada aset finansial, yaitu pembelian alat olahraga, yaitu dari BOS atau komite. Kemudian ada aset agama dan budaya, yaitu membangun rasa percaya diri. Kemudian ada aset politik, yaitu kebijakan dan program pemerintah yang dapat mendukung perubahan positif di sekolah. Kemudian itu ada program. Yang pertama ada mata pelajaran lainnya yang terlibat, itu semua mapel dari semua fase, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, PKN, IPA dan IPS, terus ada mata pelajaran agama, TK, SPD, dan informatika. Oke, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu bisa membantu siswa untuk membuat program. Kemudian ada matematika. Matematika ini bisa untuk membantu anak untuk dalam ini skor. Kemudian ada IPS. Untuk IPS bisa guru pelajaran IPS bisa membantu atau untuk menjelaskan sejarah dari permainan futsal. Kemudian guru agama itu membantu untuk berdoa. Kemudian ada guru BK. Guru BK bisa untuk berkomunikasi dengan peserta didik, yaitu bagaimana mengembangkan atau rasa percaya diri terhadap kepada peserta didik. Kemudian ada mata pelajaran SPD, yaitu tentunya untuk waktu saat ini acara pembukaan bisa ini memberi anak atau latihan, yaitu berupa senam kreasi atau menyanyi waktu saat ini acara pembukaan. Kemudian ada informatika, itu bisa untuk informatika, guru informatika itu bisa mendukung, artinya untuk pembuatan video atau dokumentasi. Kemudian waktu dan total waktu itu dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dengan total waktu
semester, yaitu 6 bulan. Kemudian ada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dengan gotong royong dan mandiri. Kemudian ada peran yang terlibat. Yang pertama itu kelas D yang pertama itu kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu sebagai supporter dalam pelaksanaan SEM. Kemudian yang kedua itu kelas D yang kedua kelas 9A itu sebagai pengisi acara pembuka dan penutup dalam pelaksanaan SEM. Fase yang ketiga yaitu fase D itu ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, yaitu kelas 9 kelas sebagai kelas 7, 8 dan 9 itu kelas sebagai pemain dalam olahraga modern futsal, sedangkan kelas 9A sebagai penyelenggara pertandingan olahraga futsal. Oke, baik, dari kesimpulan dari kegiatan tersebut yaitu dari program SEM dalam pembelajaran PJOK adalah bahwa model ini memungkinkan guru merancang strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan fisik, mental dan karakter siswa. Oke, baik, ini yang saya bisa sampaikan atau menjelaskan di mana kegiatan Kombel dalam pembelajaran PJOK. Oke, baik, jadi mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan, persilakan. Atas waktu dan kesempatannya, dan saya memberi apresiasi kepada Pak Hendra yang telah memperkenalkan bagi kami semua salah satu model pembelajaran SEM ini. Tadi saya menangkap bahwa ada kolaborasi antara berbagai mata pelajaran yang bisa dipakai atau dilakukan di dalam proses pembelajaran, ya. Artinya ketika satu materi disampaikan, katakanlah futsal yang tadi Pak angkat, bisa diajari juga dengan berbagai guru dari mata pelajaran lain. Nah, saya pikir ini satu hal yang menarik dan sejalan dengan Kombel kita begitu, sehingga ke depan saya pikir hal-hal seperti ini perlu dilakukan, bagaimana setiap mata pelajaran itu selalu memunculkan kolaborasi dari setiap guru mata pelajaran untuk bagaimana dari dia punya disiplin ilmu itu juga bisa kita sampaikan kepada murid. Itu mungkin hal yang pertama. Yang kedua, kami mungkin bisa diberi gambaran sedikit bagaimana langkah-langkah pembelajaran dari model SEM ini yang bagaimana, sehingga kami juga bisa mempraktekkan itu mungkin di mata pelajaran yang lain. Itu mungkin saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin saya bisa tanggapi sedikit untuk mengenai dari program tersebut, di mana anak lebih aktif dalam pembelajaran. Yang pertama, mereka melakukan kegiatan di mana di situ mereka belajar. Contoh yang pertama dari panitia, pertama membentuk panitia. Kemudian di situ ada membentuk keamanan dan seksi-seksi yang lain. Terus kemudian mereka membentuk suatu kegiatan ini. Di situ ada yang sebagai pemain, terus ada sebagai pelatih, dan ada sebagai wasit. Dan dari situ juga mereka bisa belajar dari mengembangkan dari sekolah ke lingkungan masyarakat, sehingga orang bisa belajar lebih
di kemudian hari bisa lebih berkembang. Oke, baik itu mungkin masih ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain. Saya juga baru kita sama-sama mendengar, saya juga baru dengar dari Pak Hendra mengenai program itu. Ini sangat baik sebenarnya kalau kolaborasi dari teman-teman guru lain, karena ini salah satu edukasi kepada anak-anak dalam hal bukan hanya sport edukasi, tapi sport manajemen pertandingan olahraga. Ini sudah masuk dalam kegiatan olahraga. Dorang membuat merancang proposal anggaran, merancang struktural panitia, tentang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang ketua, siapa yang membuat bagan kegiatan. Nanti dorang belajar wasit, belajar memimpin pertandingan. Jadi dorang dari kegiatan ini ada yang mereka dapat, bukan hanya merancang saja, tapi menyusun kata-kata yang didampingi oleh guru bahasa Indonesia, merancang itu kalimat, membuat proposal segala macam, kan bisa dibaca oleh guru bahasa Indonesia. Seperti itu maksudnya dari Hendra kayak tadi. Itu. Oke, baik, terima kasih buat Pak Ronald yang sudah menanggapi dari kegiatan tersebut. Oke, baik, mungkin hanya ini. Oke, bisa ada, silakan Bu Nola. Kalau tadi yang Pak Hendra sampaikan di situ ada mapel pendukung ya, ada beberapa mapel pendukung, tapi kalau bahasa Inggris kami tidak dianggap begitu. Apa bisa masuk dalam bagian apa mungkin? Bahasa Inggris bisa mungkin bisa membantu kalau ada dalam hal-hal anak-anak tidak mengerti dalam bahasa Inggris, bisa guru bahasa Inggris bisa membantu. Istilah-istilah Atau istilah-istilah dari dalam bahasa Inggris. bentuk dukungan dari Oke, baik, bisa ada kawan-kawan yang masih mau menanggapi atau masukan? Oke, kalau tidak ada mungkin oke, silakan. Iya, berarti saya salah persepsi. Tadi saya katakan bahwa ini model ya pembelajaran, padahal dia sebenarnya kerangka kerja yang makanya tadi saya menunggu Pak Hendra kasih dia punya langkah-langkah pembelajaran, ternyata tidak, dia berupa kerangka kerja yang dipakai oleh guru mata pelajaran PJOK dan kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain untuk mengajarkan anak-anak berbagai hal, mulai seperti tadi yang Pak Ronald katakan bahwa mulai dari kepanitiaan, terus bahasa Inggris masuk dengan ketika anak-anak kesulitan dalam mengenal istilah-istilah, mungkin IPA masuk dengan manfaat dari kesehatan bagi mereka, IPS masuk, dan itu ya yang mungkin dimaksudkan dari Pak Hendra. Baik, terima kasih. Si ada kawan-kawan yang mau melengkapi? Oke, baik, kalau tidak ada mungkin hanya ini dari program dari komunitas belajar di PJOK. Sekian dan terima kasih.